kuda, jadi rangka kuda-kuda untuk atap, ada rangka dinding, nah ada rangka lantai. Kalau siapa yang mau buat rumah lantai 2, itu sebenarnya baja ringan yang kelihatannya tipis dan kelihatannya fleksibel ya, maksudnya agak lentur, agak bisa bengkok. Tapi sebenarnya ketika nanti dipasang secara struktural seperti ini, dengan teknik, memang ada teknik khusus untuk. Nah, inilah sebenarnya kenapa sekarang lagi berkembang sekali produk ini, karena memang sudah murah dan kuat. Tetapi, jadi ini kalau dilihat kan ada rangka dinding juga ya, tetapi memang sekarang ya karena terlalu banyak berkembang, jadi semua orang kan mau bikin baja ringan ya, tetapi dia tidak memperhatikan standar. Nah, makanya kita di sini mungkin berbicara standar ini sudah amandemen, mungkin kita bisa tukar pikiran. Mungkin ada beberapa masukan karena di sini ada Pak Iwan juga yang mengerti benar, bisa kita berkembang juga dari diskusi ini, kita bisa sampaikan juga kepada pembuat standarnya. Mungkin ini masih kurang gitu ya. Jadi kita akan diskusi sebentar Pak ya. Jadi kalau lihat terjadi yang terakhir kan ada beberapa kasus ya. Yang terakhir sekolah kalau nggak salah. Jadi dia rubuh, menyebabkan ada fatalitas kalau saya tidak salah. Jadi ada yang meninggal karena baja ringan ini. Makanya kenapa per 2019-2020 produk baja ringan ini dimasukkan sebagai program nasional untuk regulasi teknis. Berarti 2019-2020 ini lagi dibicarakan untuk menjadi wajib. Nah, artinya Bapak Ibu kalau mau beli baja ringan ataupun mau mendapatkan baja ringan, dia tidak bisa beredar kalau dia belum disertifikasi SNI ataupun kalau belum dia diuji secara persyaratan SNI. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut, mungkin kalau ada bertanya bisa langsung ke chat dulu ya, nanti kita ada tahap diskusinya. Nah, oke, secara definisi, ini saya langsung ambil dari SNI-nya. Jadi, apa sih itu profil baja ringan? Baja ringan sebenarnya itu adalah baja yang dibentuk dari lembaran sebenarnya, menjadi baja batangan. Jadi paham ya? Jadi baja lembaran awalnya, tetapi di deformasi atau di deforming, mohon maaf bukan deforming, tapi deforming, dilipat-lipat sehingga kelihatannya jadi kayak batang. Padahal sebenarnya dia lembaran awalnya. Tetapi ketika dia deforming menjadi batang, kekuatannya bertambah ya kan. Kalau lembaran kan kita nggak mungkin pasang kuda-kuda dalam bentuk lembaran, pasti lebih lentur gitu dan lebih. Tapi ketika dia deforming menjadi batang, dia menjadi kaku. Ditambah dengan support struktural, jadi dibikin supaya saling mengunci satu dengan yang lain, makin kokoh lagi, bahkan bisa kapasitasnya bisa ratusan kilo untuk menampung kalau kita bisa bikin strukturnya bagus. Nah, itu yang nanti yang bisa mengerti tentang itu ada Pak Iwan. Jadi ini kita terbuka ya Pak, maksudnya kita diskusi saja, apa saja yang mau didiskusikan silakan, karena kemarin kita bilang ini overview dulu. Siapapun masyarakat yang pengen tahu pun, jadi saya akan menjelaskan sebisa mungkin, sedasar mungkin. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya yang mungkin sudah expert, saya coba menjelaskan ini sesederhana mungkin supaya mungkin yang adik-adik, saya lihat juga ada adik-adik yang dideliver dengan baik dan mudah dimengerti. Nah, ini ketika diberikan lekukan, nah tapi di sini dia diberikan batasan ya. Tebal nominalnya adalah 0,4 mm, which is itu 0,4 kecil sekali ya. 0,4 mm sampai 1,10 mm ketebalannya. Oke, ini secara definisi. Nah, kita masuk ke apa sih sebenarnya bahan baku? Nah, itu seperti yang saya bilang tadi. Bahan baku sebenarnya itu baja ringan terus sehingga menjadi suatu batang yang kokoh. Nah, bahan-bahannya itu kalau secara SNI itu ada 3 ya.
Jadi ada baja lembaran lapis seng. Jadi supaya menambah anti korosifnya, jadi baja lembaran itu dilapisi sama lapisan seng. Jadi dia menghambat proses oksidasi oleh udara sehingga proses korosif itu akan menjadi terhambat dengan adanya lapisan coating ini. Nah, terus ada aluminium seng sehingga ada juga aluminium zinc magnesium. Nah, sekarang yang terbaru ini di luar ini. Sekarang yang terbaru ada juga baja LAS atau BJLS warna. Jadi sudah dibikin pakai seng, ditambah pewarna juga. Jadi makin keren lah batang-batang besi ini nanti jadinya. Jadi kalau kita mau biasanya mau buat atap itu kalau warnanya biru, nah itu sudah pakai yang baja ada warnanya gitu. Nah itu, tapi itu bukan untuk baja ringan, tapi untuk saat ini baja ringan yang di cover adalah untuk lapis seng dan lapis aluminium seng dan zinc aluminium magnesium. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini kalau secara proses ya, di mana baja ringan ini sebenarnya pada saat forming itu tidak pakai pemanasan. Artinya bajanya besinya ini tidak dipanas, lembaran ini tidak dipanaskan terus ditekuk. Tetapi dia secara suhu kamar aja, secara suhu biasa tanpa lewat pemanasan. Nanti mungkin saya butuh bantuan Pak Iwan, mungkin pernah ada teknologi pemanasan menekuk ya untuk baja ringan, tetapi nanti kita dengar dari Pak Iwan. Pak Iwan nanti tolong ditambahkan ya Pak Iwan ya. Jadi kalau ada 3 pembentukan di sini yang saya ambil dari referensi, jadi ada pelat baja yang press brake. Jadi ini dia langsung ditekuk-tekuk gitu. Jadi ketika dia lembaran, nanti kita ambil bagian sisi depan, kita tekuk. Nanti kita dorong lagi sisi tengahnya, tekuk lagi. Jadi itu prosesnya manual, kita tekuknya sesuai keinginan kita. Jadi alat ini namanya press brake. Nah, kalau ini ada namanya roll forming, jadi dia sudah dalam proses berjalan. Jadi pada saat dia melewatkan ke dalam mesin roll ini, dia langsung otomatis jalan sambil menekuk dan bentuknya langsung jadi satu. Tapi kalau bedanya sama press brake, kita satu-satu sisi. Satu-satu sisi, sisi ini dulu kita tekuk, terus nanti sisi berikutnya kita tekuk sampai nanti jadinya kayak bentuk. Nanti saya tunjukkan bentuk-bentuknya. Nah, untuk pancing, pancing biasanya untuk pancing ini istilahnya ditekan ya. Jadi ketika ada lembaran, dia langsung di press gitu, langsung di press menggunakan mesin punch. Awalnya lembaran, nanti langsung tiba-tiba langsung karena ada pressure tinggi, dia langsung ngikutin dengan pressure yang ditekan itu. Jadi seperti istilahnya kita nekan kertas gitu, tapi kita ada moldingnya, nanti itu akan ngikutin dengan molding itu dengan adanya pressure dari atas, pressure yang tinggi. Ini tiga metode yang biasa dilakukan untuk pembentukan baja ringan, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikut nih bentuk-bentuknya nih. Jadi ada yang bentuk profilnya, ada yang C, ada yang U, ada yang Z, ada yang topi nih. Atau bisa kalau yang di C ini, biasanya C ini ada kayak bibirnya. Nah, itu istilahnya C. Tapi kalau dia tanpa ada bibir, tanpa ada tekukan kecil ini, itu U, ya, itu U. Nah, kalau C, nah biasanya kalau C ini banyak dipakai buat atap, dinding, lantai. Nah, kalau U, nah ini biasanya buat dinding yang pakai gipsum. Biasanya kita rangkanya pakai, kalau kita nggak mau, kalau mau yang hemat, kita nggak mau pakai rangka konkrit ataupun kita nggak mau pakai pembesian baja tulangan, pakai semen, kita nggak mau struktur beton, ya kita lebih juga mudah dibongkar juga. Jadi bisa kalau bosen bisa diganti nih. Jadi ini baja ringan ini membuat rumah itu sebenarnya bisa murah gitu dengan adanya baja ringan ini. Nah, kalau untuk Z ini biasanya untuk rangka atap. Ya. Untuk rank, nah ini rangka atap juga, tetapi biasanya ini yang buat atasnya, paling atas dari rangka atap, sehingga dia nanti yang ngunci
kayak genteng. Nah, ini tugasnya dia nanti akan mengunci genteng-genteng. Genteng-genteng itu akan ada di atas sini, top hat, topi atau hat. Atau biasanya kalau di bahasa-bahasa, kalau kita ke toko besi, mereka nggak tahu nih, mau beli dong profile hat, mereka taunya reng. Nah, ini yang reng ya. Baik, ini mengenai bentuk. Kita lanjut lagi. Pak Ketut, masih cukup waktunya ya? Sisa berapa menit lagi? Supaya saya ada 10 menit ya. Baik, nah kita langsung aja nih ke sebenarnya syarat mutunya apa sih yang baja ringan ini? Sebenarnya sederhana ya syarat mutu untuk baja ringan ini. Dia hanya sifat tampak, sifat mekanisnya, berat lapisan minimum, jadi ini lapisan coatingnya ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada lapisan seng, ada lapisan seng dan aluminium, ada lapisan seng, aluminium, magnesium. Nah, itu lapisan itu yang kita ukur berapa beratnya. Nah, terus syaratnya juga diatur mengenai bentuk ukuran. Nah, bentuk ukuran juga ini dia ada standarnya. Jadi plus ada toleransinya. Jadi sesederhana ini aja sebenarnya syarat mutu baja ringan. Yang kedepannya nanti ketika dia menjadi wajib, ketika dia tidak masuk ini, maka produk Bapak Ibu yang mungkin ada produsen di sini akan dianggap tidak mengikuti atau tidak melanggar standar wajib nasional Indonesia. Jadi bisa jadi produsennya bakal ditarik, bakal didatangin untuk ketika nanti terjadi pengawasan. Nah, ini menjadi perhatian sekarang. Bahkan mungkin kita dari sisi konsumen, kita udah mulai bisa lihat nih bentuk dan ukuran penampangnya. Atau sebagai konsumen, kita paling mudah ya, apakah sudah punya SNI atau enggak. Nah, itu yang paling mudah kita sebagai konsumen untuk menyatakan jaminan ini produk yang kita beli aman. Nah, pasti kalau sudah aman, itu pasti menggunakan SNI. Ya. Oke, kita akan coba bahas satu-satu, tetapi Bapak Ibu, sekali lagi karena ini overview, nanti kita akan ada webinar-webinar selanjutnya, nanti mohon tetap mengikuti kita. Jadi kita juga punya Instagram, punya media sosial, nanti bisa disampaikan oleh Pak Ketut pada akhir acara untuk bisa di-follow. Jadi setiap ada webinar, perkembangan, ada seminar gratis, Bapak Ibu bisa tetap setia untuk ikutin, jadi supaya juga pengetahuannya mengenai industri mekanikal atau industri bahan bangunan itu tetap bertambah terus. Oke, kita bahas coba satu-satu ya. Jadi mengenai sifat tampak. Nah, sifat tampak itu sebenarnya juga sederhana ya. Jadi baja yang sudah dibentuk batangan itu ya harus lurus intinya. Ini secara visual aja kita lihat. Kalau kita belinya sudah meletot ke kiri, meletot ke kanan, ya mau memasangnya juga susah, kecuali nanti kita potong-potong. Tetapi ketika dia dijual, apalagi kalau sudah punya SNI, ini nggak bisa ditolerir untuk ada yang miring-miring ataupun ada, karena ada toleransinya, kemiringan-kemiringan atau maksudnya ada peot, ada sudah sudutnya tidak 90, kan kalau lekukan ada sudutnya 90 derajat, saling tegak lurus lipatannya. Nah, ketika lipatannya itu mungkin sudah bengkok, nah itu seharusnya kekuatan strukturnya pasti sudah berubah kalau kita pakai yang seperti itu. Karena kan dia akan kita buat mengikat satu dengan yang lain. Nah, kalau lipatannya nggak benar, udah pasti akan mengganggu. Nah, ini makanya standar ini di-enforce ataupun sekarang didorong. Kalau tidak salah, ini sudah masuk dalam tahap penyusunan petunjuk teknis untuk nanti mungkin Ibu Rista bisa menjelaskan prosesnya sudah mungkin sampai di mana untuk proses sertifikasi baja ringan. Sepertinya ini sudah dibahas untuk petunjuk teknisnya, bagaimana menjalankan atau memberlakukan ini secara wajib. Dan ini sudah 2020 ya, artinya kita tinggal beberapa bulan lagi dan ini pasti akan diketuk palu bahwa ini akan wajib. Nah, terus yang terakhir adalah permukaan tidak bisa cacat, Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh ada yang ngelupas. Nah, kan namanya coating ya. Namanya coating zinc, ada yang mungkin tidak tercoating, nah itu tidak bisa. Ada yang mungkin
cacat coatingnya terkelupas ataupun ada cacat itu bisa ada lubang ataupun ada robek. Nah, robek di batangan baja itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ini yang menjadi persyaratan sifat tampak. Oke, untuk sifat mekanis. Nah, sifat mekanis ini kalau saya tunjukkan di sini gambar ini kita memperhatikan kekuatan mekanisme dari bahannya ya. Jadi sebelum itu dibentuk, biasanya kita menguji untuk bahannya. Jadi kita akan ambil bahan raw materialnya. Nah, raw material itu sendiri sebenarnya ada acuannya, yaitu acuannya ini. Kalau Ibu Bapak Ibu lihat, SNI 072053 2006. Ini yang menjadi acuan baja LS. Kenapa saya ambil baja LS? Karena ini yang paling populer saat ini. BJ LAS juga ada. Yang paling sedikit populer itu sebenarnya yang lapis zinc, aluminium, dan magnesium. Itu yang sedikit digunakan. Dan itu pun belum ada SNI-nya ya, yang terakhir tadi kalau saya balik ya. Kalau saya balik itu yang ini masih menggunakan standar JIS. Sementara yang kita punya SNI-nya adalah BJLS dan BJLAS. Nah, ketika kita mengukur sifat mekanis, kita menggunakan SNI bahan bakunya, di mana itu SNI BJLS. Nah, di sini ada persyaratannya. Nanti kita uji pakai mesin tensile kita. Kita akan lihat seberapa mampu enggak dia. Nah, ini yang kami perhatikan ya. Saya tidak tahu apakah memang bahannya mereka menggunakan bahan yang sesuai, tetapi memang banyak yang beredar karena kita melakukan juga uji terhadap produk yang beredar di pasar sebagai studi kita. Itu banyak yang tidak lolos mekanisnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang dijual, yang Bapak Ibu pasang, seandainya tidak standar, ya kita nggak tahu ya waktunya, tetapi segala sesuatu yang namanya insiden ya memang adalah takdir ya. Tapi hal-hal yang seperti ini kalau kita bisa cegah dari awal, ini menghindarkan kita sebenarnya dari mara bahaya, dari bahaya sebenarnya. Artinya SNI ini dibuat supaya kita juga aware bahwa produk itu harus yang kualitas yang kita pakai, bukan yang tidak berkualitas atau tidak ada jaminan gitu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika dia bebannya berlebih. Yang terjadi kayak sekolah berita itu bebannya berlebih, meskipun kekuatan strukturnya, maksudnya meskipun kuncian-kunciannya sesuai, tetapi kalau bahannya sendiri nggak, maksudnya misalnya ketipisan ataupun bahan bakunya ini bukan bahan baku yang sesuai SNI, nah kan jadinya repot gitu ya, malah menimbulkan korban jiwa. Nah ini yang menjadi perhatian atau ini yang menjadi kritis di baja ringan sebenarnya, di sifat mekanis atau lebih ke kekuatan struktur dari baja itu sendiri atau bahannya itu sendiri. Oke, nah ini kalau ini lebih ke arah berat lapisan minimum. Kembali lagi, saya ambilnya yang BJLS ya. Kalau dilihat dari standarnya, memang ada LAS, ada juga yang baja lapis zinc, aluminium, dan magnesium. Tapi saya ambil kembali yang LS, kembali lagi karena itu yang lebih populer. Nah ini ada standarnya ya. Ketika dia tebalnya nominalnya 0,4 sampai 0,5, itu dia pakainya tipenya atau serinya set 18, di mana massa lapisannya adalah sekitar 0,1800 atau kilogram per meter square. Jadi nanti ini ada perhitungannya. Nah ini biasanya metodenya secara umum adalah kita melarutkan lapisan itu dalam suatu zat kimia. Nanti kita hitung selisihnya, selisih antara massa yang sebelum dimasukkan kimia dan sesudah dimasukkan kimia ketika dia sudah lapisannya sudah keluar. Nah kita hitung selisihnya itulah sebagai berat massa lapisan. Nah, kita lanjut lagi ke bentuk dan ukuran. Nah, ini kalau saya ambil juga contoh untuk yang tipe C ya. Sebenarnya untuk melihat dia oke atau tidak, dilihatnya dari ukuran juga nih. Jadi yang paling penting di sini adalah ukurannya tinggi profil. Ini mohon maaf ada yang kepotong ya. Ini adalah A ya.
Jadi yang tinggi ini tinggi. Kursor saya kelihatan ya? Enggak ya? Kursor saya kelihatan ya. Jadi kalau ini yang adalah A, ini merupakan tinggi profil. Nah, ini biasanya menjadi persyaratan ketika memberikan penandaan di produknya. Tinggi ini menjadi penting ataupun menjadi persyaratan harus ditandai. Jadi ini tinggi profil. Kalau B ini lebar. Jadi ini kan baja ringan awalnya lembaran ya. Terus ditekuk. Awal tekuk pertama menjadi bibir. Tekuk kedua 90 derajat. Tekuk kedua, nah ini sampai tekuk keberapa sehingga jadilah C ini. Kalaupun di mesin rolling, dia biasanya masih simultan ya. Ketika lembaran dia masuk dalam mesin yang berjalan, nanti dia akan di forming secara simultan atau secara kontinu. Jadilah seperti ini. Nah, ini yang B ini adalah lebar sayap besar. Jadi yang dari sementara yang C adalah lebar sayap kecil ya. Terus untuk yang tebal ini juga menjadi penting karena sudah ada definisinya ya bahwa baja ringan itu sampai berapa range sih ketebalannya. Tadi kalau kita balik sedikit, baja ringan itu adalah ukurannya 0,4 sampai 1,10 mm. Nah, ini menjadi kritikal juga karena setiap tebalnya beda toleransinya juga. Jadi kalau tebal menjadi sangat penting di ukuran ya. Kalau untuk yang lainnya juga harus menjadi perhatian, tetapi memang yang banyak masalah ditemukan biasanya tebalnya tidak memenuhi. Entah bahannya dia pakai tidak sesuai, atau dia asal klaim bahwa dia punya tebal segini. Bapak Ibu perhatikan nanti kalau ke toko-toko bangunan, biasanya dia klaim tebalnya sekian, tapi pada kenyataannya banyak tidak sesuai tebal itu. Nah, itulah bagaimana mereka sebenarnya banyak cheating ya. Mereka menjualnya, mengklaimnya bahwa tebalnya segini, tapi kalau kita perhatikan, itu tebalnya nggak segitu, dan dijual dengan harga tebal segitu. Nah, kan cheating ya. Mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi mengorbankan kita sebagai konsumen. Nah, ini menjadi perhatian, makanya bentuk dan ukuran tebal itu menjadi penting. Nah, untuk toleransi nih, toleransi saya ngambil juga yang panjang dan profilnya ya. Jadi seperti tadi yang profil-profil inilah toleransinya ketika kita ukur. Jadi ini ada persyaratan jaraknya berapa, standar minimalnya berapa. Nah, inilah toleransinya. Kalau cara membacanya adalah misalnya profil C, seperti ini. Jadi misalnya ini tinggi profil ya, yang A ya. Yang A tinggi, berarti profil C plusnya 1, minusnya 1. Berarti dia, misalnya tingginya persyaratannya 30, berarti dia harusnya 31 sampai 29. Dia, kalau dia di luar dari nilai itu, ya berarti dia tidak sesuai SNI, dia tidak bisa lulus uji. Ya, begitu juga nih tebalnya saya tidak contohkan di sini, saya ambil yang panjang aja sama ukuran profil-profil. Tetapi kalau Bapak Ibu punya standarnya atau bisa dibeli di BSN langsung kalau misalnya ingin standarnya, saya perhatikan mungkin di internet juga ada yang bisa di-download secara free. Cuman sistemnya pertukaran dokumen. Jadi ada yang lewatnya script. Bapak Ibu mungkin bisa temukan di situ standarnya. Nah, berikutnya standar Pak berapa menit lagi? 5 menit, oke. Inilah standar syarat penandaan ya yang harus dilakukan. Ada merek, ada jenis ukuran nominal profil. Nah, itu jenisnya tadi ya, yang C, yang rank, yang Z, yang U. Nanti ada ukuran nominal profilnya. Nah, ini biasanya tinggi profilnya yang dimasukkan di ukuran. Nah, ini yang menjadi penting, tebal nominal. Biasanya ada 0,75, ada 0,4, 0,35. Nah, ini. Nah, terus spesifikasi bahan. Ya, tadi bahannya ada BJLS, BJLAS, sama jenis lapisan. Lapisannya tadi kelas bajanya apa, jenis lapisannya apa, bisa LS, bisa LAS. Nah, ini yang tadi saya bilang spesifikasi tinggi profilnya. Nah, contohnya kalau profil rank, penamaannya gini. Kalau rank biasanya dia
inisialnya TH atau top head. Top head 30, A31 itu artinya tipe profil rank 30 dengan tinggi nominal profilnya 31 mm. Ya, A ini yang menandakan yang tadi, yang spesifikasi tinggi, yang A ya, tinggi profil. Baik Bapak Ibu, masih dari 4 menit lagi saya akan sampaikan juga. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang 2017. Nah, apa sih yang berubah di 2019? Saya akan coba buka kembali yang amandemen 2019. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah merupakan amandemen yang saya jelaskan secara singkat-singkat aja. Jadi yang sebenarnya menjadi perubahan di amandemen 2019 ini, amandemen pertama dari Bajaringan ini, yang nantinya setelah ini akan menjadi wajib. Jadi kita akan mengacunya ke amandemennya plus dengan yang 2017 yang tidak berubah. Tapi yang berubah adalah ini. Standar untuk BJLS dan BJLAS awalnya 2007-2006 itu dia ada yang terbaru. Jadi itu yang berubah juga, ya. Itu ada perubahan di standar. Nah, untuk bentuk sebenarnya ada juga bentuk tapi tidak signifikan. Nah, ini ada perubahan model bentuknya sebenarnya. Jadi ini ada perubahan juga model bentuk untuk yang rank. Nah, syarat bahan baku sudah pasti jelas ya, karena kan bahan bakunya, standar bahan bakunya kan berubah. Sudah pasti ada beberapa di dalamnya yang kita harus perhatikan itu ada perubahan. Ini perubahan serinya, jadi syarat bahan bakunya terdapat perubahan, namanya 2006, sekarang kan 2019. Untuk sifat mekanis, nah ini sifat mekanis sebenarnya tidak ada perubahan, tetapi dia hanya perubahan di sama juga seri standarnya yang berubah, tetapi sebenarnya syarat mekanisnya tidak berubah untuk BJLS ya. Untuk BJLAS juga sama karena seri standarnya yang berubah aja, tapi sebenarnya sifat mekanisnya sama. Begitu juga dengan lapisan. Nah, kita memang harus pastikan lagi pada standar yang terbaru apakah ada perubahan berat minimum atau tidak. Tetapi kalau tadi mekanis ada tertulis di sini ya, memang tidak ada perubahan. Apakah ini juga cuma seri standarnya yang di-upgrade yang karena sudah menjadi yang baru. Jadi ini kita harus perhatikan juga nanti melihat di kategori yang kayak BJLS yang set 18 apakah juga berubah untuk kategori berat lapisannya. Nah, toleransi panjang ini yang berubah. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ya, awalnya ini rata-rata 1. Jadi, kalau saya buka lagi. Nah, ini toleransi yang panjang untuk C, untuk bentuk profil C, Z, dan U, itu bahkan bibirnya ada yang sampai besar-besar nih toleransinya. Ternyata di sini untuk yang ini untuk yang topi head. Oh, mohon maaf, bukan C ya. Ini yang untuk rank. Jadi rank itu ada berubah. Jadi sebelumnya ini ada nih semula kelihatan di sini semulanya. Dan sekarang yang berubah ini adalah sini. Oh, ternyata diperbesar. Jadi awalnya terlalu kecil 0,5 ya kan, plus minus 0,5 untuk lebar dan bibir. Ternyata dirubah untuk ranknya itu menjadi lebih longgar. Which is sebenarnya itu oke sebenarnya, nggak ada mempengaruhi jadi cuma hanya sedikit pergeseran dimensi kalaupun diberikan toleransi lebih lebar. Selanjutnya tebal juga ini karena memang standarnya yang berubah 2006 ke 2019, jadi dia dirubah juga. Nah, toleransi tebal nih, toleransi tebal semula. Nah, karena tebal ini menjadi kritikal, makanya dia harus sampaikan di sini nih. Nah, toleransi tebal zinc, aluminium, magnesium yang awalnya ada, ini dihapus nih. Jadi
di yang amandemen yang terbaru untuk zinc, aluminium, magnesium itu tidak dipersyaratkan lagi karena sebentar, yang menjadi standar adalah LS dan LAS. Oke, kita lanjut. Untuk toleransi yang mengenai ukuran, mengenai ini kelengkungan kerataan. Jadi kalau ada twist, bow, dan chamber, ini tentang kelengkungan ya, kelengkungan sisi biasanya, kelengkungan sisi, kelengkungan tepi, kelengkungan atas, sama kerataan. Bagaimana dia rata. Jadi biasanya kita ngukurnya di bidang datar. Nanti kita lihat ada dia bengkok apa enggak, dia ada celah atau enggak. Jadi biasanya kita ngukurnya pakai filler gauge untuk selisih toleransi ini. Jadi ini selisihnya biasanya maksimum 1 mm per satuan panjang. Maksimum biasanya untuk yang untuk 1 meter panjang 1 mm, untuk 6 meter panjang 6 mm ya. Itu untuk yang kelengkungan kerataan. Jadi untuk pelurusan dari batang bajaringan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk waktu sudah selesai. Pak Ketut sudah kode bahwa nanti kita akan ada lagi untuk lebih penjelasan berikutnya. Mungkin saya serahkan kepada Pak Ketut, mungkin Pak Iwan nanti ya. Mungkin Pak Iwan memberikan tambahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk saya bicara. Silakan nanti bisa bertanya dengan di chat, nanti kita akan coba baca ataupun bisa berdiskusi langsung saat nanti masih ada kesempatan. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Satria untuk pemaparan materinya. Mungkin masih banyak yang akan ditanyakan, tapi sebelum kita berdiskusi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk tadi Pak Iwan katanya harusnya pas diskusi aja Pak Iwannya akan ikut. Bu Rista ada tambahan Bu? Bu Rista. Bu Rista. Sementara belum ada Pak Ketut. Nanti. Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait yang Ibu bisa bertambahin bisa dibantu ya Bu. Oke. Bapak Ibu peserta webinar, silakan jika ada yang ingin menanggapi, mungkin ada hal-hal baru yang harus kami ketahui juga. Silakan bisa bertanya langsung, buka mikrofon masing-masing. Dari balai mungkin ada hal yang harus dikonfirmasi. Dari yang peserta dari universitas, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan atau dikonfirmasi mengenai implementasi atau proses pengujian mungkin. Tambahan dari saya boleh Pak? Oh silakan Pak Iwan, silakan. Jadi mungkin begini, para peserta webinar yang saya hormati, mungkin ada dari pihak roll former ya, produsen, mahasiswa atau balai uji. Jadi bajaringan ini cukup alot ya, karena banyak kasus-kasus yang terjadi di mana belum ada pengaturan standar seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Satria. Nah itu pada prinsipnya mungkin kalau nggak salah tahun ini itu permennya sebetulnya sudah siap, hanya tinggal ditanda tangan ya. Nah apabila diberlakukan wajib, nah ini tentu akan bisa merapihkan ya dan melindungi konsumen karena ada beberapa kasus yang tidak standar misalkan seperti itu. Jadi disinilah dipersyaratkan bajanya harus memiliki kekuatan tinggi atau di istilah di pasaran disebutnya high ten. Tapi ini juga akan semakin berkembang karena sekarang pun baja lapis seng yang dikasih warna ataupun baja lapis aluminium seng yang dikasih warna itu untuk memproduksi G550 atau high ten ini sudah ada. Mungkin nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari para pemakai masyarakat seperti itu. Nah,
itu pun kemarin sempat amandemen tuh karena ada beberapa roll former yang tidak mampu misalkan membuat profil U tapi toleransinya ketat ya, sehingga dia minta tadi 1 mili ya. Nah, itu salah satunya perlunya ada semacam prakonsensus, kemudian baru dikonsensuskan. Tapi karena kemarin sudah konsensus, tapi ada yang keberatan beberapa roll former karena mungkin teknologinya berbeda, sehingga sulit untuk mencapai itu, sehingga dilakukan revisi. Tapi mungkin info, tadi kasus pertama diperlihatkan sama Pak Satria ada kasus roboh. Nah, makanya sebetulnya tahun 2017 sudah ada SKKNI para aplikator baja ringan. Nah, itu tuh untuk mengatur bagaimana teknik masangnya, persyaratan dan lain-lainnya, kompetensinya. Malah harus punya program software untuk menghitung berbagai bebannya seperti itu. Nah, ini pun salah satu pendukung ya atau pensupport agar baja ringan yang ada di masyarakat ini betul-betul sangat aman sehingga tidak ada kasus-kasus yang roboh tadi. Nah, kemudian masalah material ini ada satu yang tadi dibicarakan kan BJLS sudah populer, kemudian BJLAS. Nah, ada baja lapis zinc, aluminium, magnesium. Nah, ini belum ada SNI-nya. Nah, itu pun di dalam negeri belum ada yang bisa produksi sebetulnya. Ada yang mau memproduksi baja ini, tapi sudah ada beberapa yang import sebetulnya. Hanya itu perbedaannya karena memiliki ketahanan korosi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan baja aluminium zinc gitu. Nah, tapi di pasaran belum dikenal karena masih cukup orang cukup BJLS atau BJLAS, yang penting kekuatannya dan coatingnya yang standar. Nah, itu revisi tadi itu selain mengacu SNI lama, jadi ada SNI baru itu BJLS itu para produsen baja lapis yang ingin coatingnya bisa di jet 10 artinya 100 gram, tidak harus 180. Nah, ini udah dilakukan riset oleh ahli korosi, itu ternyata masih bisa memenuhi standar PUPR, Pak Satya. PUPR ini kan mempersyaratkan 10 tahun garansinya, harus tahan, tidak boleh ada karat seperti itu. Nah, ini untuk produsen sudah memahami patokannya ke undang-undang PUPR yang persyaratannya harus umurnya 10 tahun. Mungkin itu tambahannya, kalau ada masalah teknis yang perlu ditanyakan, silakan dari para peserta webinar. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Info yang sangat menarik sekali. Ternyata Pak Iwan terlibat terus berarti ya dari pembahasan dari awal ya berarti ya. Ya, cukup alot. Malah ada tambahan satu, ada bentuk profil yang tidak mau masuk ke dalam SNI karena dia bisa dijual dengan patennya dia ya. Nah, ini cukup rame ya karena paten. Nah, sama saya harus masuk SNI dong, tapi nanti yang memproduksi dapat royalti. Tapi sampai sekarang tidak ada beritanya. Nah, ini kemungkinan kalau nanti SNI wajib, kemudian sudah berhubungan dengan hukum, bila mereka beredar di luar bentuk yang ada di SNI ini, yang 5 tadi, nah itu tidak boleh beredar di pasar. Ya, seharusnya ditangkap. Nah, itu nggak masuk, mereka nggak bisa beredar ya. Tidak bisa. Nah, walaupun dia tidak mau masuk SNI, katanya kelebihannya ada berbagai hal karena paten sendiri. Nah, tapi itu kan seharusnya yang punya paten pun sehemat saya sebagai bangsa Indonesia ya, dia harusnya tetap boleh masuk, tapi siapa yang memproduksi bentuk itu harus bayar royalti. Kan paten biasanya dengan royalti kan ya. Kalau dia mau memproduksi silahkan, tapi harus royalti. Nah, ini belum masuk. Nah, mungkin nanti revisi mungkin menyadari masuk atau bagaimana, walau alam. Kita hanya menunggu karena saya sebagai tim Komtek, Komisi Teknik untuk produk baja dan logam, sudah berapa kali rapat tidak bisa masuk produk itu. Gitu. Jadi SNI tetap 5 ini bentuknya. Di luar bentuk itu kalau SNI wajib tidak boleh beredar. Dan gitu, Pak. Ini sudah sampai di mana Pak ya untuk pembahasan PNRT-nya untuk yang juknis?
Permen ini sebetulnya kemarin tuh sudah di Dirjen, dengar-dengar terakhir ya. Saya belum, karena ada COVID ya, Corona ini. Nah, entah sampai kapan, tapi insya Allah akan saya coba tanyakan, karena tanggal 18 ini saya ada rapat konsensus industri hot dip galvanis. Ini akan ada konsensus. Jadi produk-produk apapun yang nanti harus diproses hot dip galvanis sudah ada SNI-nya, tanggal 18 di Bogor. Nanti saya tanyakan, sampai mana nih Pak Menteri ini, apakah bisa di tahun ini, ya lebih baik seperti itu. Dan produsen roll forming harus segera menyiapkan SPPT SNI-nya agar tidak sulit nanti pada saat permen Menteri ini sudah dikeluarkan oleh perindustrian. Itu aja Pak Satria. Saya klarifikasi lagi Pak Iwan, ini apa ya kita diskusi supaya juga teman-teman yang lain bisa dapat informasinya. Itu tadi proses galvanisasi berbeda dengan SNI BJLS yang adalah bahan baku jaringan ya? Ya, sangat berbeda. Jadi itu untuk hot dip galvanis tapi sistemnya tidak kontinu. Kalau produk yang sekarang dipakai untuk bajaringan ini adalah proses continuous galvanizing line, continuous aluminium zinc. Jadi continuous membentuk plat. Kalau itu banyaknya untuk profil, misalkan untuk tower, pipa, sampai bentuk-bentuk yang bervariasi, bentuk satuan gitu, produk ya. Nah ini sudah akan diatur oleh Asosiasi Galvanis Indonesia (AGI). Nah ini apabila ada konsensus, maka para produsen hot galvanis kebanyakan jasa kan mereka, maka para pemilik barang misalkan pipa mengemudi hot dip galvanis itu harus ada aturannya. Aturannya itu salah satunya adalah lapisan zinc-nya yang standar. Karena sekarang dengan lapisan yang bervariasi muncullah produk-produk konstruksi misalkan yang lapisannya banci gitu. Padahal ada garansinya bisa sampai 50 tahun, berarti harus yang 350 gram misalnya. Nah ini akan diatur. Ini di luar baja ringan, tapi nanti konstruksi bajanya. Habim, misalkan kemudian L ya, macam-macam. Kebanyakan dia tebal Pak, dari hot roll ya, dari ini hot roll. Jadi bukan BJLAS atau BJ zinc, aluminium, magnesium ataupun baja lapis zinc, bukan. Prosesnya hot dip. Jadi konstruksi gitu untuk profil-profil di luar baja ringan ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Iwan atas semua ini informasinya. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari Balai ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Pak Yud. Nama saya Yudin Pak, dari Balai Pengujian Mutu Barang. Siap Pak. Kementerian Perdagangan. Baik Pak, silakan. Kebetulan untuk bajaringan kan sekarang lagi booming Pak ya, karena mungkin keuntungannya yang banyak. Tapi di sisi lain juga banyak kekurangannya Pak. Misalkan tadi Pak Satria mengatakan terjadi robo dan sebagainya Pak. Nah, kami sebagai konsumen yang awam terhadap kualitas dari bajaringan tersebut, bagaimana triknya atau tipsnya untuk menentukan bahwa baja ringan itu memiliki kualitas yang bagus Pak, identifikasi awalnya. Karena kan secara keilmuan konsumen kan rata-rata mungkin kurang mengetahui Pak. Nah, identifikasi awal untuk membedakan bahwa ini adalah baja bagus atau tidak, seperti apa Pak? Nanti jangan sampai dibohongi oleh penjual Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi Pak Yud, silakan. Pak Satria dulu mungkin. Ya. Jadi terima kasih Pak Yudi ya. Pertanyaannya memang sangat baik. Karena kita memang sebagai konsumen, apalagi perlindungan konsumen untuk material bangunan di Indonesia kan masih belum kuat ya. Untuk saat ini perlindungan konsumen di Indonesia lebih ke makanan, mungkin obat. Tapi kalau untuk bahan bangunan sendiri, ketika ada roboh, tapi karena produk yang salah kualifikasinya, itu biasanya salahnya tidak bisa kita klaim. Nah itu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa cara paling cepat untuk mengetahui bahwa ini baik,
apakah dia sudah ditandai SNI atau belum. Itu yang cara paling awam kita lihat. Ini sudah SNI. Meskipun pada kenyataannya juga beberapa produsen yang sudah mendapatkan SNI itu juga kadang tidak mengikuti regulasi. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagai governance, nanti kan ada bidang pengawasannya ya. Jadi Bapak Ibu di perdagangan juga pasti ada tim yang turun tangan ketika nanti ini menjadi wajib, ini akan menjadi diawasi gitu. Jadi ketika produk yang sudah berlabel SNI, ini akan dikontrol apakah mereka tetap sesuai spesifikasinya atau tidak. Tapi yang sebagai konsumen, paling cepat yang kita lakukan adalah itu ada SNI-nya atau tidak. Terus penandaannya sesuai atau tidak. Kadang memang ada SNI yang abal-abal. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya. Tadi penandaan, kalau kita lihat lagi sekali lagi ya, saya share lagi sekali lagi. Jadi kalau penandaannya cuma tulis SNI, kadang ada produsen yang nakal ya dia cuma tulis SNI, padahal sebenarnya bukan hanya SNI tulisnya, ada syaratnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya itu harus punya merek, terus harus ada jenis dan ukuran nominal profil, terus ada tebal nominalnya dan panjangnya berapa, spesifikasi bahan kelas bajanya. Nah ini kalau dia tidak ngikutin ini juga bisa ada indikasi, wah ini mungkin cuma nyetak SNI doang nih, padahal sebenarnya ada aturannya. Bahkan nanti ketika dia wajib pun ada aturan tersendiri nanti penambahan cara penamaannya di juknis itu. Jadi kalau memang produsen yang main, dia tidak bisa ngetahuin ini. Dia pasti ya ini pasti akan salah cara penamaannya. Jadi ya kalau dari saya paling cepat adalah SNI logonya kita perhatikan dan tata cara penamaannya apakah sesuai atau tidak. At least Bapak lihat dia punya tebalnya, dia punya jenis profilnya sama kelas bajanya. Nah kalau kelas bajanya kan itu kalau di standar dia diaturnya kelas baja untuk BJLAS. Nah ini ada kelas yang G550, ada kelas yang D570 untuk baja LS. Nah ini yang menjadi persyaratan, dia harus di marking ataupun ditandai di pada produk. Mungkin Pak Iwan bisa tambahkan? Baik, silakan Pak Iwan. Bapak Yudin ya. Jadi memang kita sudah mengatur semua persyaratan mutu dan toleransi ya. Nah, tapi kadang-kadang bisa saja ada produsen nakal ya. Nah, walaupun di perindustrian akan melakukan pengawasan ya seperti itu. Nah, ada cara praktis sebetulnya di lapangan yang bisa bahwa ini tuh produknya misalnya kalau mechanical properties ya tadi tanda SNI udah betul tuh Pak Satya. Begitu SNI harusnya itu sudah memenuhi semua kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang di lapangan pengawasan ya adalah yang ya namanya juga yang nakal-nakal kayak gitulah ya seperti itu. Boleh dikatakan kalau bahasa kasarnya nipu lah, masa nipu gitu ya. Mengaku tebalnya segini padahal dicap 0,45 misalkan, padahal 0,40. Nah itu ada cara praktis di lapangan, itu bisa kita ukur yang namanya TCT. TCT itu tuh artinya begini, tadi bicara bahan baku BMT. BMT itu ada nominalnya. Nah nominal ini ada toleransi, ada juga toleransi coatingnya, lapisannya. Nah dari situ kita bisa membuat tabel ya, menghitung dengan toleransi batas minimum tebal BMT dengan batas minimum coating baik lapisan zinc ataupun aluminium zinc dan kalau maksimum udah oke. Nah itu tuh bisa kita ukur. Kalau ukur di bawah situ ada sesuatu yang nggak beres di situ, gitu Pak Yudin. Jadi dia ada minimum ketebalan bahan bakunya, kodrolnya, minimum lapisan zincnya, itu dihitung bisa bahwa dia kalau lapisannya minimum misalkan 100 gram, maka dia akan menambah tebal berapa mili. Nah, maka ditambahkan dengan toleransi tebal kodrolnya atau bahan bakunya atau BMT-nya
akan ketahuan tebal minimum. Nah, itu kalau di lapangan Bapak kesulitan bahwa ini asli atau tidak ya. Di luar mechanical properties, Pak. Mechanical properties tidak bisa diprediksi, dia harus diuji kekuatan tariknya sehingga memenuhi tadi Hi-10 G550 atau D570 itu harus diuji ya. Tapi kalau praktis di lapangan ketebalan bahwa ini ada penyimpangan ketebalan nggak baik lapisan ataupun bahan bakunya itu kita ukur. Kalau itu ketebalannya di bawah hitungan ya toleransi paling minimum baik itu ketebalan ataupun lapisannya itu ketahuan ada something wrong gitu. Nah, itu bisa di lapangan, itu sering terjadi ya. Mereka ngecek betul nggak betul. Kalau dia udah di atas itu aman. Kedua ditimbang beratnya. Makanya ada berat masanya lapisan seng. Kalau dia panjang 6 meter, betul nggak minimum beratnya masuk. Nah, itu bisa juga dihitung. Ini guidance orang lapangan ya. Nah, terus yang ketiga yang berhubungan dengan roboh tadi Pak, itu tidak hanya kualitas tadi itu. Kekuatannya bagus, bahannya sesuai, lapisannya sesuai. Tetapi teknik masangnya tidak bagus, itu akan bermasalah. Makanya ada namanya SKKNI. Kebetulan saya yang membuat SKKNI itu, ya itu SKKNI itu singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu untuk baja ringan itu sudah ada. Nah, aplikator yang masang itu harus persyaratannya satu harus memiliki software untuk menghitung dengan bentuk bangunan seperti ini, itu dengan kekuatan material tadi, Hi-10 dan lain-lain, itu bisa nggak masuk nggak? Nah, itu yang membuat perhitungan beban. Karena kalau gentengnya genteng metal, itu akan berbeda dengan genteng dari seramik. Bahannya sama misalkan. Tapi genteng metal, maka dia akan merumuskan strukturnya. Makanya harus ada memiliki software untuk konstruksi baja ringannya. Nah itu, jadi ada SKKNI-nya untuk diperkuat gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Wahyudin. Apakah jelas penjelasan saya Pak? Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Yud ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Bapak David Budi. Pertanyaannya tentang baja ringan dan kelistrikan. Jika ditinjau dari safety bagaimana ya? Ini mohon masukannya. Kurang lebih begitu. Boleh mungkin dari Pak Satria atau Pak Iwan yang akan menjelaskan. Oke, mungkin ini lebih ke teknis banget pemasangan ya, Pak Iwan. Saya serahkan ke Pak Iwan ya. Silakan Pak Iwan. Kemarin ada kasus ya, bahkan viral di WA dan macam-macam. Katanya membetulkan genteng karena baja ringan kesetrum. Dimanapun yang namanya baja itu pasti menghantarkan listriknya tuh baik gitu ya. Nah makanya di sini peran daripada pemasang aplikator pada saat memasang kabel-kabel semua itu harus betul-betul pakai pelindung yang bisa berfungsi sebagai isolator supaya tidak terjadi short nempel ke situ. Jadi yang namanya logam sih pasti menghantarkan listrik. Nah itu keamanan ini sebetulnya dari aspek pemasangannya yang harus diperhatikan, terutama dalam menyusun jalur-jalur kabel listrik ya, apa yang tegangan tinggi itu memakai isolator yang lebih tahan seperti itu. Nah itu kemarin sempat ada kejadian. Nah itu ternyata sudah konfirmasi ke para aplikator, katanya hal-hal itu sudah masuk di dalam teknik pemasangan mereka gitu. Tapi yang bahaya itu yang masangnya sendiri nggak paham, dia jadi beli sendiri, misalkan kalau di rumah kayak gitu beli sendiri, betul Hi-10, tapi dia masangnya dengan memperhitungkan pakai kayu, misalkan oh ini dipasangnya seperti ini, ingin irit seperti ini, padahal gentengnya misalkan genteng itu, kemudian tahap memasang kabelnya pun, nah ini adalah kelihatannya para aplikator yang memang harus diperbaiki, makanya ada SKKNI-nya itu salah satunya persyaratannya keamanan itu. Tapi kalau SNI ini adalah SNI kekuatan dari baja ringan ini, termasuk ketahanan korosinya, ketahanan terhadap beban dan lain-lain dipersyaratkan lebih ketat.
Tidak boleh lagi commercial quality atau struktural yang 450 MPa, tidak boleh. Minimal ISN-nya 550. Itu memiliki kekakuan dan ketahanan yang baik. Mungkin itu, Pak. Oke, Jadi baik. masalahnya harus hati-hati, harus ada isolator. Dan akan ada standarnya gitu Pak ya? Ya, ya. SKKNI ya? Ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak David Budi. Silakan untuk peserta dan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya. Ada hal lain Izin, Pak. mungkin yang... Oke, silakan Pak Iwan. Izin Pak, Ya. tanya Pak. Ya. Sumanto, ya. Siapa Pak Sumanto? Iya Pak, izin Pak, Pak Satria, Pak Iwan, Rembuk Ya. Pak. Silakan Pak. Silakan, Pak. Mangga. Pertama-tama terima kasih Pak bisa ikut webinar ini Pak. Kita dapat Ya. ilmu banyak Pak. Terima kasih juga Pak. Ya. Pak. Untuk saya tergelitik tentang kekuatan tarik Pak. Tadi kan disebutkan di standarnya itu, mohon maaf Pak, saya lagi di jalan nih Pak. Jadi Ya, sedikit. Pak. Cukup jelas Jadi Pak. kekuatan tarik itu kan Pak ke arah pencenaian Pak ya. Pencenaian tadi saya coba browsing itu ke arah rollingannya ya. Nah pertanyaan saya Pak, saya belum kebayang Pak. Saya biasanya narik yang lain sih. Kalau untuk narik narik baja ini itu bahan bakunya atau yang sudah jadi rengnya itu Pak. Karena tadi kan terkait arah tarikannya itu harus pencenaian Pak. Itu aja Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Pak. Sumanto. Silakan mungkin dari Pak Satria dulu ya. Ya. Baik Pak Sumanto, terima kasih. Jadi memang jelas ya, itu arah pencanaiannya. Jadi nanti yang akan kita ambil adalah bahan bakunya Pak. Jadi bukan profilnya. Karena di sini dituliskan, sebentar saya bukakan. Sifat mekanis dari bahan baku ya. Jadi seharusnya kita akan memberikan potongan bahan baku kepada laboratorium. Jadi laboratorium tidak memotong dari yang sudah ditekuk, tetapi yang diambil adalah bahan baku. Ini kan sebenarnya baru di amandemen ya, dan ini tulisannya di standar adalah sifat mekanisme bahan baku. Nanti dari Pak Iwan juga akan mengklarifikasi penyampaian saya ini. Jadi lebih ke arah kita ngambilnya. Jadi kalau Bapak auditor, jadi ada di sini juga ada terlibat, ada hadir Bapak Hadi ya. Jadi ketika kita pengambilan sampel yang setahu saya referensi dari auditor dari skema sertifikasi, itu yang diambil adalah profil baja ringan secara utuh sesuai nanti jumlahnya berapa itu ada diatur biasanya di setiap skema LS Pro. Nah itu juga nanti diambil bahan bakunya potongan. Nanti dari lab-nya mereka yang akan bikin cetakannya untuk sesuai dengan biasanya bentuknya nanti dibuat kayak barbel. Nah itu standarnya ada yang ngatur, standarnya nomornya adalah 8389. Di sini saya punya standarnya. Itu 8389 2017. Di situ mengatur semua bagaimana cara uji tarik logam. Nah, baja lembaran masuk di situ. Jadi ukurannya seperti apa, terus nanti radiusnya seperti apa untuk membentuk barbelnya, terus nanti panjangnya seperti apa. Nah itu diatur semua di situ. Dan itu diambil dari bahan baku. Mungkin demikian. Mungkin Pak Iwan bisa nambahkan. Baik, mungkin begini Pak Sumanto. Jadi yang dimaksud canai dingin itu, ini pencanai itu kan bahasanya pengerolan ya. Jadi ada canai panas, ada canai dingin. Nah ini sebetulnya bahan baku baja ringan ini tuh berasal dari cold rolling hasil canai dingin. Nah disitulah yang dipersyaratkan masuk ke dalam kekuatan tadi, baik BJLS ataupun BJLAS ataupun BJ aluminium zinc magnesium. Nah ini harus memenuhi standar yang G550, kemudian BJLS D570 itu adalah D itu produk dingin, kekuatan tariknya 570. Nah itu sebetulnya hasil pencanaian. Kemudian setelah itu dilakukan roll forming sebetulnya, menjadilah bentuk produk baja ringan. Nah dalam persyaratan mutunya, kalau kita mengawasi di pabrik, maka dia akan menguji tentang hasil produksinya BJLS atau BJLAS. Nah, untuk baja ringan ini dipersyaratkan harus memiliki
kekuatan luluh 560 atau 570 atau 550 kalau BJLAE minimum ya. Nah, itu baru memenuhi persyaratan untuk baja ringan. Nah, adapun pengawasan di lapangan misalkan nanti ada profil U tiba-tiba apakah ini sesuai dengan itu kan ada area yang kemungkinan tidak terforming ya seperti itu, tapi dengan begitu diforming pasti kekuatannya akan lebih tinggi karena ada kekakuannya seperti di persyaratan itu bisa diuji. Kalau dia memang lebih dari G550 berarti itu memenuhi persyaratan, tapi kalau dia di bawah berarti awalnya dia pasti memproduksi dengan struktural yang lain yang tidak memenuhi spesifikasi dari high 10 atau G550 atau BJL AS 570 seperti itu Pak. Jadi itu pun akan ada dalam pengawasannya. Kemudian di situ kan ada nama produsennya, nanti dicek ke pabriknya dan macam-macam. Itulah fungsi pengawasan untuk bahwa SNI harus tetap konsisten di lapangan. Mungkin itu Pak Sumanto, barangkali ada masih belum jelas gimana Pak? Gimana Pak Sumanto? Masih mengikuti? Cukup jelas? Sinyalnya hilang kali. Mungkin Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oh, sudah Pak Sumanto. Oke. Ya, makasih Pak. Sumanto pertanyaannya. Silakan, ini kayaknya masih ada waktu juga, 1-2 pertanyaan. Menulang. Oke, silakan Pak Sedung. Wah, enggak. Hanya ini aja, lihat-lihat aja. Oke, siap. Atau yang lain ada pertanyaan? Ada sih, kalau boleh. Boleh Pak, silakan Pak. Kan baja ringan ini kan ada blue scope laser, ada apalagi cahaya, macam-macam ya Pak ya? Banyak Pak, banyak banget. Banyak. Nah, sebetulnya kan dulu yang pertama kan Laisak, baru yang lain ikutan gitu ya. Nah, maksud saya ada lagi yang buatan lokal gitu, yang kadang-kadang yang pesanan kecil itu susah lah untuk mendapatkan SNI yang ada minimum order ya. Jadi itu bagaimana itu mengantisipasinya itu? Artinya kalau orang renov rumah dengan ukuran-ukuran tipe-tipe kecil itu kan nggak mungkin mesan ke yang punya standar SNI yang bagus. Paling kita bilang sama dia ketebalannya yang medium gitu. Tapi bohong-bohongnya juga nggak ngerti lah kalau sekarang. Itu listnya ada nggak ya Pak? List yang mana yang produk yang sudah SNI, yang artinya yang betul-betul mengikuti standar lah gitu. Terima kasih. Silakan Pak Satria, bisa ditambahkan. Kalau untuk yang siapa yang sudah SNI, sebenarnya bisa dicari tahu di Bank BNI ya. Jadi kalau search di website Bank BNI PSN, untuk saat ini kan memang belum wajib ya, tapi memang beberapa produsen sudah mengikutkan bahwa produknya sudah lulus SNI dan mendapatkan sertifikat SPPT SNI meskipun belum wajib. Dan itu karena masih sukarela, itu di bawah registrasi Badan Standarisasi Nasional. Nanti Bapak bisa search ke Bank BNI, nanti ada kata kunci, masukin aja baja ringan, langsung keluar semua tuh pabrik mana yang sudah comply dengan SNI. Mungkin itu dari saya. Boleh Pak, kalau gitu. Oke deh. Oke, ada Pak Iwan, ada tambahan? Saya tambahan Pak. Silakan. Tapi untuk sekarang ini mungkin Pak belum jadi di pasaran juga ada kemungkinan karena belum diperlakukan wajib ya. Kalau nanti sudah wajib SNI pasti di material manapun, misalkan di toko baja Cilegon, jual baja ringan, banyak iklan-iklan, itu memang akan ada standar SNI-nya karena dia sudah punya sertifikat. Tapi kalau sekarang ini ada kemungkinan masih ada yang belum juga, sehingga Bapak pun harus hati-hati, terutama yang tidak ada cap SNI misalkan. Nah, pertanyaannya kan apakah ini benar standar atau tidak. Nah, itu setidak-tidaknya. Tapi kalau Bapak setelah ngikutin ini berarti sudah ada tadi misalkan ketebalannya benar nggak,
Jangan-jangan Iya, 0,35 yang beredar, padahal 0,40 misalkan. Nah, itu 0,40 Bapak ya. cek gitu kan. Tapi kalau sudah ada cap SNI, nah Bapak tenang gitu kan. Tapi Iya, iya. tetap harus cross check juga, karena Iya, iya, iya. kadang-kadang ada juga yang pakai SNI tapi dalam aplikasinya. Stempel-stempelan itu ya. Iya, Nah, iya. itu kan bisa saja Pak terjadi seperti itu ya. Di Indonesia itu kan cukup kreatif orang-orangnya. Kita Iya, sebagai iya, Bu. konsumen Terlalu ada kreatif. Kreatifnya webinar, kreatif yang jelek ya, Mas. ada webinar begini kan sudah bisa ada patokannya. Oh, nanti saya benar nggak ini? Misalkan SNI 0,4 sampai 1,1. Ya, jangan ada di pasaran ada yang 0,35. Tapi semakin tebal semakin bagus. Baru cek Makin mahal tadi Pak ya. ya deh. Nah, itu nanti akan dengan sendirinya mudah-mudahan SNI ini setelah permen keluar nanti di pasar itu tidak ada lagi yang beredar yang non standar SNI. Terutama kasihan yang buat rumah-rumah biasa ini misalkan seperti apa. Seperti itu kan harus minimal kekuatannya ada. Nah, perhitungannya sebetulnya aplikator yang paham. Tapi kita bisa memprediksi lah, oh ini supaya lebih aman banyak aja deh. Jangan satu, misalkan jadi 2, 3, seperti itu. Tapi yang penting materialnya masuk spek dulu, itu udah perhitungan secara keamanannya udah bagus, Pak. Itu mungkin, Pak. Siap, makasih Pak Iwan. Ada di lapangan. Sudung cukup ya Pak? Makasih. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Sudung. Silakan yang lain Bapak Ibu, masih ada mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kami kasih kesempatan. Silakan boleh jika ada yang ingin bertanya sekali lagi. Dengar suara saya Pak? Silakan Pak, tapi suaranya jauh Pak, suaranya. Oh, kedengeran ya Pak kalau gini Pak? Kurang jelas Pak, terlalu kecil suaranya. Dengar suara saya Coba Pak? teriak dikit Pak. Oke Pak, mohon maaf saya lagi di jalan soalnya Pak. Nah, ini bisa Pak. Ini bisa nih. Saya Kedengeran? Joko Pak. Kedengeran Pak? Pak Joko. Maaf saya teriak sedikit ya Pak ya. Saya dengan Joko Pak dari Tata Logam Lestari. Siap Pak Joko. Mohon izin bertanya. Kemarin beberapa waktu lalu kan kami sempat berdiskusi dengan salah satu tim dari lab yang dari LS Pro untuk pengujian baja ringan SNI. Mereka menanyakan mengenai di SNI tersebut di syarat mutu itu ada keterangan bahwa bentuk profil tipikal, jadi sesuai dengan gambar yang ada di lampiran. Nah, sedangkan profil yang ada di lampiran itu kan, misalkan kita bicara profil C, itu kan biasanya kalau di pasaran itu ada tali airnya ya Pak, kalau untuk baja ringan. Sedangkan di profil itu digambar hanya lurus. Nah, apakah itu nanti menjadi sebuah hambatan untuk pihak produsen mengajukan sertifikasi SNI karena mereka, ataukah harus dimasukkan ke permen juga atau gimana Pak? Oke, itu aja Jelas, Pak. Pak Joko itu aja. Iya, itu aja Oke, Pak. makasih Pak. Silakan Pak Satria untuk Terima kasih, Pak. ditambahkan. Setelah itu nanti Pak Iwan bisa nambahin. Jadi memang ya saya perhatikan juga beberapa kita ngepres ada tali air. Jadi ada di antara penampang yang luas ada penumpukan sedikit juga ya. Ada penumpukan sehingga terbentuk tali air. Nah sebenarnya di baja ringan memang tidak di standarnya memang tidak terlihat karena memang itu kan tipikal ataupun inovasi dari masing-masing produsen. Yang kita lihat di sesuai standar adalah penampang lebar secara keseluruhan. Jadi meskipun ada tali air, ketika dia secara lebarnya dia min, sebenarnya kan ketika ada tepukan lagi, itu kan sebenarnya ada tambahan material yang produsen harus keluarkan. Which is sebenarnya ada sedikit pemborosan material. Kalau lihat di standarnya kan memang benar-benar rata ya. Nah, tidak ada tepukan kecil, tidak ada tali air. Nah,
Kalau kita lebih ke arah standar, jadi penampang yang luas itu yang kita ukur meskipun ada tekukan atau tidak, selama dia luas atau lebarnya itu memenuhi, berarti dia meet SNI. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Iwan pada saat mungkin pembahasan standar, ada juga pertanyaan yang sama, mungkin bisa menambahkan. Jadi gini Pak siapa Pak Sudung ya? Bukan Pak Joko tadi ya? Pak Joko maaf. Kok Pak? Ya Pak Joko, sebetulnya kan ini pernah ada amandemen ke-1 ya. Nah itu salah satunya ada beberapa ukuran-ukuran yang menurut dari para teman-teman produsen, termasuk tata logam juga yang hadir. Itu paling rajin itu, mantep tuh tata logam tuh. Ya, saya Pak biasanya hadir Pak. Iya, tapi saya kan banyak ya lupa. Nah itu kan sudah diakomodir Pak di dalam Biasanya kita semuanya ketemu itu. Pak. Nah makanya itu kan sudah diakomodir tuh Pak. Tapi kalau sekarang acuannya semua standar itu Pak Joko. Jadi kalau nanti pun misalkan masalah ada hal semacam itu, mungkin apakah nanti di juknisnya, walaupun itu nanti hanya sedikit saja kan, seperti ada tambahan berapa mili Pak kira-kira Pak Bapak itu untuk tali air itu? Kalau penambahan itu kan sebenarnya isunya gini Pak, karena ada bunyi di poin halaman berapa ya? Halaman 4 kalau nggak salah di mana? Di syarat mutu ya. Itu bunyinya bahwa profilnya tipikal. Nah, itu kemarin sempat ditanyakan sama ketua lab yang LS Pro di Surabaya. Nah, mereka menanyakan apakah ini nanti menjadi hambatan atau tidak. Kalau untuk sementara ini kan kita bisa bisa diskusi. Takutnya nanti ketika sudah diwajib, profilnya harus sama seperti gambar. Nah, itu yang jadi pertanyaan mereka. Itu sih, Pak. Itu sebetulnya kalau mengacu dari hasil konsensus itu ya, persis harus seperti yang ada di bentuk ini dan ukurannya diatur di dalam lampiran sebetulnya Pak. Nah kalau ada tambahan seperti itu, misalkan, itu harus segera disampaikan apakah nanti di juknisnya misalkan seperti itu. Mungkin melalui asosiasi Pak, tapi perasaan saya kemarin itu sudah finish sebetulnya. Seharusnya gitu. Tapi kalau memang ada itu perlu disampaikan di dalam ininya, di dalam permennya nanti kan ada juknisnya misalkan mungkin itu bisa masuk seandainya itu mempengaruhi dari menurut saya kalau ada tambahan-tambahan itu berhubungannya dengan apalagi bentuk ya misalkan. Kalau dia berhubungan dengan panjang berarti harus toleransinya ditambah gitu Pak Joko. Waktu itu sempat gitu nggak Pak? Saya agak lupa tuh tali air itu. Kan sudah dikasih. Betul Pak. Cuman kemarin memang karena ada bunyi tipikal itu Pak. Jadi menjadi pertanyaan bagi teman-teman di lab. Takutnya nanti di lab-lab yang lain juga akan menanyakan seperti itu. Di mana Pak tipikal itu adanya Pak? Di halaman berapa? Mungkin di coba saya agak lupa di bab ini ada ini di 6411 bentuk ukuran penampang profil rangka baja ringan bentuk C, bentuk penampang tipikal profil rangka baja ringan bentuk C seperti ditunjukkan pada lampiran A. Ya artinya gini, ditunjukkan lampiran A semua ngikutin lampiran A. Jadi masalah tipikal itu bahwa tipe C itu memenuhi lampiran itu gitu loh Pak Joko. Nah, apakah di dalam prakteknya banyak yang keluar? Ya, tapi kalau di lampiran A itu kan profil bentuk gambarnya itu lurus Pak. Ya. C-nya itu kan lurus. Terus? Sedangkan di lapangan kan nggak ada Pak yang lurus. Pasti ada tali airnya. Nah, itu yang jadi pertanyaan apakah itu nanti harus lurus, takutnya nanti nggak lolos uji karena harus lurus. Bukan yang 1A dengan A2 itu ada Pak ininya
lekukannya. Disebut ada semacam dengan lipatan tanpa lipatan. Apakah itu yang disebut tali air? Bukan. Yang di A, Pak. Di bagian A. Jadi Iya, kalau A. kita bicara C kan ada A, B, C, D, dan E. Yaitu yang A bagian itu ada dua. Kalau A1, A itu kan garisnya lurus saja. A2, yang B yang lurus. Tapi kalau A2 dia ada tekukan ke bawah, A1 ada yang lipatan gitu, Pak. Ya. Ya. Apa itu? Maksud saya kalau kita bicara dimensi, Pak, dimensi yang diatur di profil itu kan ada bagian A, itu Ya. tingginya, B dan C itu lebarnya. Ya. Ya. Yang bagian A, Pak, yang itu kan lurus. Oh, digambar. Oke. Mungkin kalau saya kan juga sering menguji ya. Kalau saya sih ini kan adalah penunjuk, karena kan dia nggak mungkin. Karena kan gini, tali air kan di setiap produsen mungkin bisa agak di tip, agak di tengah, ada di pinggir kanan mungkin, terus ada dua tali airnya. Seperti itu ya, Pak Joko ya. Nah, selama dia jarak A-nya itu memenuhi, toleransinya itu ketemu, meskipun ada kayak lekukan sedikit, ada jeglokan sedikit, tali air lah istilahnya, ataupun bahkan ada tekukan lagi sedikit, maksudnya ada kayak bending sedikit, itu sebenarnya yang menjadi masalah gini, yang ketika kita uji dengan bidang datar, dia jeglok nggak? Maksudnya ada selisih nggak? Dia kan gini, yang dimensi itu ada yang kelengkungan. Nah, kelengkungan ketika pun misalnya ada yang tali air, kalau tali air kan biasanya cekung ke dalam, Pak Joko ya, benar ya? Ya. Tali air cekung ke dalam kan ya, bukan cembung keluar ya. Nah, selama dia tetap lurus, itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Nah, untuk hubungannya dengan dimensi, selama dimensinya dan toleransinya masih ketemu, meskipun ada tali air itu kalau dari kami di pengujian, kita tetap menganggap itu memenuhi syarat mutu. Tetapi nanti bisa tuh dipastikan lagi sama Pak Iwan dengan teman-teman di asosiasi, apakah itu tidak boleh, karena memang gambarnya lurus. Kalau dari saya, sebagai lab uji, gambar ini sebenarnya adalah analogi aja sebenarnya, bahwa bentuk C itu secara tipikalnya seperti ini. Entah dia nanti ada tali air, ada 2, ada 3, selama dia tetap lurus bentuknya, penampangnya ketika dimasukkan ke bidang datar nggak goyang, artinya lurus kan, kalau dia nggak cekung, kan ada kelurusan, ada kelengkungan ya yang diuji. Selama dia tetap stabil di bidang datar, tidak ada celah untuk dimasukin gap, alat-alat pengukur gap, itu sebenarnya masih memenuhi standar dan itu tidak ada berpengaruh ke arah situ. Jadi nggak ada masalah, Pak ya? Nggak ada masalah kalau dari lab uji, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Joko, boleh tanya, Pak? Pabrik galvalumnya udah jalan belum? Udah jalan belum pabrik galvalumnya? Sudah, Pak, sudah. Kapasitasnya 150.000 ton, Pak ya? Kira-kira. Ini perlu pengetahuan saya, Pak. Hari ini kita udah, alhamdulillah hari ini. Udah bisa buat G550 ya? Sudah, Pak, sudah. Kami sudah, alhamdulillah hari ini kita sampai kirim sudah ke Australia juga loh, Pak. Wih, keren. Kami ya ada Pak Yudi lah. Ke Amerika juga. Ya, ada Pak Yudi. Oke, Pak Joko. Tanya Pak Thank Yudi, you. Pak. Siap. Ya, thank you. Masih Pak Joko, pertanyaannya bagus. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Joko, makasih semua yang sudah bertanya. Makasih Pak Iwan, Pak Satria atas penjelasan. Mungkin cukup dulu Pak ya untuk pertemuan hari ini. Karena sebenarnya kita agendanya sampai 4:30. Mohon maaf, saya bisa bertanya Pak, maaf. Oh, ada Pak Irham. Ya udah satu lagi, silakan. Satu lagi ya. Satu lagi. Pak. Oh, boleh. Mohon maaf Pak Irham. Nanggung ya. Saya Irham Pak dari PT Blue Steel. Oh iya. Nah, ini saya mau tanya, pengukuran, misalkan tadi ada bidang A ya,
itu untuk pengukurannya itu diambilnya dari as-as atau dari luar-luar? Itu saja sih, Pak. Oke, silakan Pak Satria. Sebenarnya kan kita ada batas ya, kita di instruksi kerja kita ngukurnya berapa meter. Nah, itu sebenarnya mau diambil dari mana aja, selama dia nanti produksinya atau yang kita ambil sampelnya lurus, itu nggak akan ada masalah sebenarnya. Sorry, itu untuk panjangnya ya mungkin ya. Tapi kalau misalkan tadi yang di bidang A, punggung gitu misalkan. Itu kita dari pas tekukan atau yang dari luarnya? Ini untuk C atau yang kita mungkin kita ambil contoh yang C gitu. Ya. Kalau sebaiknya sih ini dalam ya Pak ya. Kalau untuk mengambil supaya kelihatan radiusnya juga, jadi kita cek dalamnya. Karena kalau ujung bisa jadi kan ada deformasi, ada karena mungkin potongan atau apa. Jadi kita lebih baik nanti kita biasanya minta potongan itu, ambil dalamnya. Yang dalam berarti ya? Iya, nggak kena deformasi. Nanti biasanya nanti teknisnya mengambil sampel yang mengerti PVC yang di lapangan, biasanya itu paling ngerti, dia ambil yang bagian mana, selama dia kalau ujungnya dia yakin ini tidak ada deformasi, karena kan ada standar radius ya Pak ya, yang bisa kalau misalnya kita ambil ujung sedikit ada bengkok sedikit ataupun karena ada tekanan, karena di ujung itu kan pasti akan mempengaruhi hasil. Jadi kita mungkin ambil potong dalam gitu. Baik. Mungkin Pak Iwan? Ya, kan di dalam ya Pak ya. Pengukuran itu langsung ke LS Pro saja. Dari luar ya. Iya. Oke, sip. Cukup Pak Irham ya? Oh. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Irham. Penanya terakhir ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi daftar hadirnya karena kami akan kirimkan sertifikat untuk webinar hari ini menyusul. Sebagai penutup atau Bu Rista ada tambahan Bu Rista sebelum kita tutup? Bu Rista di meja mungkin ya. Mungkin kemarin saya disampaikan juga dari Bu Rista juga, tapi nggak apa-apa, mungkin Bu Rista nggak ada ya Bu Rista. Jadi ini ada penyampaian dari teman-teman di BSN di bagian PLT ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin mengetahui ada punya teman yang produsen UKM, UMKM, itu untuk saat ini bisa dibantu untuk penyediaan sertifikasi. Jadi bisa ada sponsornya. Jadi Bapak Ibu yang mau mensertifikasikan produknya atau mungkin teman punya pabrik atau workshop untuk berjaringan yang mau disertifikasi tetapi mungkin kendala mungkin karena terlalu mahal atau gimana, bisa nanti menghubungi Pak Ketut ya. Itu saya dipesankan kemarin sama Bu Rista. Mungkin Bu Rista seharusnya hari ini yang ngomong, cuman Bu Rista kayaknya nggak di meja. Nggak di meja ya. Wah, baik, bagus itu Pak. Bagus tuh Pak, banyak yang ya Pak Iwan, nanti silakan juga disampaikan ke teman-teman UMKM-nya Pak. Ya. Tapi bukan skala manufakturer kalau nggak salah. Iya, betul, UMKM ya Pak. Bukan skala manufakturer yang dibantu BSN, nanti yang skala industri rumah tangga atau industri kecil gitu Pak Iwan. Jadi kayak tadi tetap kan dia punya mesin ya, Pak. Punya mesin forming 2 misalkan. Nah, itu nanti bisa disponsori sama BSN, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Udah. Ya, kayak gitu. Oh, gitu. Gitu, Pak, betul. Kalau mesinnya 10, 20 itu enggak ya? Enggak, itu industri kan berarti. Nah, kalau yang punya roll 2, 3 kayak gitu tapi memproduksi nah, itu ya. Karena kan BSN niatnya supaya yang kecil-kecil pun bisa memperoleh SNI gitu, Pak, maksudnya. Ya, betul ya. Itu termasuk ISO-nya nanti atau hanya produknya aja? Nanti teknisnya kita tanya lagi Pak ke BSN, tapi yang paling infonya gitu. Nah, ini info bagus lah. Nanti saya sampaikan ke teman-teman yang selama ini, waduh mahal. Ya, barangkali bisa dibantu dengan ini.
Baik Pak Iwan. Makasih Pak Iwan sekali lagi. Ya, kembali. Oke. Terima kasih Pak Satria, Bu Rista, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebagai kesimpulan, saya tutup di sini bahwa SNI ini dibuat, SNI khususnya Bajaringan ini dibuat supaya masyarakat itu aware akan keselamatannya sendiri atau untuk orang lain juga. Ketika sebagai produsen juga harus aware bahwa membuat produk itu harus sesuai dengan SNI supaya nanti digunakan oleh konsumen itu aman gitu atau safety ya. Kemudian yang kedua, sebagai konsumen juga kita harus aware juga tadi bahwa pilihlah produk yang sudah ber-SNI, tidak hanya melihat bagus dan kuat, tapi juga harus minimal berlogo SNI, dan ketika nanti aplikasi bisa diperhatikan cara pemasangan atau aplikasinya sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga, ada juga cara untuk mengetahui produk mana saja yang sudah sesuai dengan standar. Bapak Ibu bisa melihat atau mengunjungi websitenya BSN di Bank Beni. Ini bukan nama orang ya, tapi nama website bankbeni.bsn.go.id. Nanti masukkan clue-nya Bajaringan, di sana akan muncul brand dan produk yang sudah disertifikasi SNI. Saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk penutup, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk membuka semua videonya. Kita akan berfoto bersama dulu. Masih banyak yang belum membuka videonya. Mohon dibuka. Ini ada 2 slide ya, karena cukup banyak juga yang hadir. Baru 50% yang buka. Bu Rita, Bu Dwinta belum nih, Bu Dewi Irmayani, Bu Sri Wahyuni, Bu Endah. Mohon waktu berapa detik sebelum ditutup. Masih malu-malu mungkin. Iya. Oke. Pak Adi, apa kabar BLM? Ada teman-teman juga Pak ya. Alhamdulillah Kang Iwan. Kumaha damang? Alhamdulillah. Okay. Salam ke Pak Nuh. Baik, saya ambil gambar ya Pak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon maafkan, dan mohon nanti dapat mengunjungi juga YouTube kami. Nanti materi ini akan kami upload di YouTube kami, IAPO. Kemudian kami juga ada sosial media, bisa dikunjungi di sana untuk training-training atau webinar free atau berbayar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Ya Pak Ketut, Pak Satya. Ya, saya kasih, Pak Iwan. Ya. Terima kasih Bu Ana, Bu Farah, Pak Adi. Pak Adi Kurniawan, terima kasih.